Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camp Story. Pada kisah kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita kisah nyata yang diberi judul Waluh Ireng. Cerita ini ditulis oleh Rosa Aru atau Mimin sendiri. Tak pernah lupa, Mimin mendoakan para pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Ini adalah cerita dari nenekku, berlatar tahun 1970-an. Bercerita dari sudut pandang Bu Narsi yang menemukan lalu ireng atau labu hitam. Bu Narsi adalah seorang janda beranak 3 yang telah ditinggal suaminya 3 tahun silam karena kecelakaan, menjadikan hidupnya sangat kesusahan karena menjadi tulang punggung untuk ketiga anaknya. "Bu, Yuli lapar," kata anak keduaku yang berusia 6 tahun. "Sabar ya nak, ibu mau ke warung Bu Suci dulu." Aku pun berlalu meninggalkan kedua anakku di rumah, sedangkan si bungsu ku ajak yang masih berusia 3 tahun. Ya, suamiku meninggal ketika aku tengah mengandung. Sampainya aku di warung. "Bu Suci, saya mau beli beras, Bu." "Berapa sih?" "1 kilonya berapa ya Bu Suci?" 1.500, Bu." Aku pun terdiam mendengar harga beras tersebut. "Harga beras memang sudah naik, Bu Narsi. Bagaimana?" Iya Bu, saya tahu. Tapi saya cuman ada uang 1.000. Soalnya hasil buru nyawa tadi pagi belum dibayar sama pemiliknya," kataku menundukkan kepala. "Ya udah, ambil aja yang kamu butuhkan sih. Nanti gampang tak catat di buku hutang." Beneran Bu Suci, nggak apa-apa?" "Iya Bu." Terima kasih ya Bu Suci." "Sama-sama." Akhirnya aku pun membeli yang aku perlukan, seperti bumbu dapur, sayur, ikan asin, dan juga beras. Kembali aku berhutang kepada Bu Suci. Untungnya dia adalah orang yang baik yang selalu mengerti keadaanku. "Uci, bantu ibu masak ya. Yul, kamu jaga adikmu." Uci adalah anak pertamaku yang berusia 9 tahun. Dia adalah anak yang baik, selalu menjaga adik-adiknya saat aku mencari uang sebagai buruh tani di sawah tetangga. Penghasilanku tak seberapa, hanya untuk makan sehari-hari. Itu pun masih berhutang di warung Bu Suci. Suatu hari, ada seorang tetangga bernama Bu Charmi yang datang ke rumahku. Narsi?" Iya." Aku berjalan tergesa keluar. "Ada apa Bu Charmi?" tanyaku dengan menggulung rambutku. Saya ada kerjaan buat kamu. Tapi agak berat ya. Soalnya ini sebenarnya kerjaan lelaki. Tapi saya ingat kamu. Jadi saya kesini mau coba nawarin kamu." Aku manggut-manggut mendengar ucapan dari Bu Charmi. "Jadi gini, saya akan punya kebun di sana. Saya ingin kamu hilangin rumput-rumputnya. Gak harus sehari bersih kok. Soalnya itu kebun lumayan luas. Gimana, kamu mau?" "Saya mau banget Bu." "Ya udah, ini saya bayar setengah dulu ya. Sisanya nanti nyusul." Bu Charmi kemudian menyodorkan uang padaku. "Terima kasih ya Bu. Nanti jam 2-an saya mulai ke sana." "Iya sudah, saya pulang dulu ya sih." Setelahnya aku mengurus anak-anakku terlebih dahulu sebelum aku berangkat untuk membersihkan rumput di kebun Bu Charmi. "Cik, tolong jaga adik-adikmu ya. Ibu mau pergi ke kebun Bu Charmi. Nanti sebelum maghrib ibu pasti pulang."
Aku pun pergi ke kebun itu dengan membawa celurit dan air yang kusimpan dalam wadah yang terbuat dari tanah liat. Sekitar 10 menit aku berjalan. Akhirnya aku telah sampai di kebun itu. Terlihat kebun yang lumayan luas, dengan banyaknya rerumputan. Aku menaruh air minumku di pojokan kebun, dan memulai untuk memotong rumput itu dengan celurit yang kubawa. Alhamdulillah, sudah seperempat rumput yang kubersihkan. Gumanku dengan mengusap keringat di pelipisku. Kuputuskan untuk meminum air dan beristirahat sejenak. Kemudian melanjutkan kembali dengan tak lupa pulang sebelum maghrib. Sudah dulu sih. Sini, ikut saya ke rumah. Ajak Bu Charmi tiba-tiba yang telah berdiri di jalan depan kebun. Iya Bu. Aku tergesa-gesa menghampirinya. Ayo, ikut ke rumah saya. Aku pun mengiyakan ajakan Bu Charmi yang menuju rumahnya. Ini ada nasi dan lauk pauk untuk makan kamu dan anak-anakmu di rumah ya. Bersihin kebunnya, dilanjut besok. Ini sudah mau petang. Wah, terima kasih ya Bu Charmi. Iya, sama-sama. Sana pulang. Aku pun pulang dengan membawa makanan untuk ketiga anakku di rumah. Eko sayang, sini. Ucapku kepada anak bungsuku yang sedang bermain mobil-mobilan yang terbuat dari bambu. Cik, Eko kok belum kamu mandiin sih? Eko rewel Bu. Daripada nangis, aku paksa mandi. Jadi, aku biarkan saja. Ya udah nggak apa-apa. Yuli di mana? Di kamar Bu, lagi ganti baju. Tadi habis mandi. Oh ya udah. Ini Ibu bawa makanan. Kamu makan ya sama Yuli. Nanti sisain buat Ibu sama Eko. Ibu mau mandiin Eko, sekalian Ibu juga mau bersih-bersih. Singkatnya keesokan harinya, aku akan kembali ke kebun Bu Charmi untuk melanjutkan pekerjaanku. Tapi anak bungsuku Eko agak sedikit rewel. Aku coba menidurkan dia agar dapat pergi. Namun Eko masih saja menangis. Bu, sini Ekonya. Nanti Uci tenangin. Ibu pergi aja, gak apa-apa, jangan khawatir. Uci tiba-tiba menggendong Eko yang masih saja menangis. Terima kasih ya Uci. Maafin Ibu selalu merepotkan kamu. Gak apa-apa Bu. Nanti Eko Uci ajak main biar gak nangis lagi. Aku pun tersenyum mengelus kepala ketiga anakku. Sebelum akhirnya pergi menuju kebun Bu Charmi. Sesampainya aku di sana, aku kembali memangkas rumput-rumput. Sampai akhirnya sudah sore. Namun hanya kurang sedikit lagi. Alhasil aku pun menghabiskannya. Saat di pojok kebun, aku melihat ada tanaman walu dan sudah berbuah. Aku pun berinisiatif untuk membawa walu itu pulang. Namun saat kupangkas batang tanaman walu ini yang menjalar. Anehnya, tanaman itu tumbuh kembali dengan cepat. Aku beberapa kali memotongnya dan hasilnya tetap nihil. Tanaman itu kembali tumbuh menjalar. Aku mengucuk mata memastikan bahwa aku salah lihat. Sampai di potongan beberapa kali, aku lupa. Terdengarlah suara tanpa wujud. Potonglah walu ini di pangkal buah dan tanamannya. Maka kamu bisa membawa pulang walu ini. Dan bukan hanya itu, kamu akan menjadi orang kaya dengan walu ini. Mendengar itu, aku pun mengedarkan pandangan ke seluruh kebun. Namun, aku tak mendapati siapapun. Percayalah denganku, maka kamu tidak akan hidup sengsara lagi. Tak usah bekerja, kamu akan dapat uang. Walaupun aku tak paham dengan ucapan itu, tapi aku mencoba memotong dari pangkal. Dan benar saja, tanaman itu tidak tumbuh kembali. Namun anehnya, walu yang tadinya sebesar kelapa, semakin lama semakin menyusut hingga sekecil genggaman tanganku.
dan warnanya berubah menjadi hitam. Tentu saja, hal itu membuatku sangat terkejut. Ambillah dan bawa pulang. Sediakan tempat khusus untuk menyimpannya. Kembali, aku mendengar suara itu. Akhirnya, tanpa pikir panjang, aku pun mengambilnya dan membawanya pulang. Tak lupa aku mampir terlebih dahulu ke rumah Bu Charmi untuk mengambil sisa upahku. Singkatnya, sesampainya aku di rumah, aku kembali dikejutkan dengan anak keduaku Yuli yang tengah bermain dengan lembaran uang bernilai cukup tinggi. Yuli, kamu dapat ini dari mana? Tanya aku yang langsung merampas uang itu dari tangan anakku. Tak pernah aku melihat uang sebanyak itu. Tapi ini sedikit kok, Bu. Ada yang lebih banyak lagi di sana, ucap Yuli dengan menunjuk ke arah kamar. Aku pun bergegas menuju kamar. Dan betapa terkejutnya aku melihat banyaknya lembaran uang yang berserakan di dipan dan lantai-lantai tanah rumahku. Apa ini ada kaitannya dengan suara tadi? Pikirku. Lalu tanpa basa-basi, aku langsung merapikan uang yang berserakan itu dan menyimpannya. Aku tak berani mengatakan hal ini kepada siapapun dan tak berani menggunakannya. Kemudian aku simpan uang itu di laci lemari. Malam harinya, aku bermimpi ditemui seseorang berjubah hitam tanpa terlihat wajahnya. Uang yang kamu temukan itu adalah dari waluh yang kamu bawa. Tapi harus ada imbalannya. Dalam waktu setahun ini, kamu harus menemukan tumbal. Dan tak boleh kau menumbalkan orang sekampungmu. Carilah orang selain dari kampungmu, maka kamu akan mendapatkan uang lebih banyak lagi. Tumbal? Tapi kenapa harus ada tumbal? Aku tidak ingin terlibat seperti ini. Tidak bisa. Karena kamu sudah memotong dan membawa waluh itu pulang, maka kamu harus menyediakan tumbalnya. Dan jikalau lewat dari setahun, maka aku akan mengambil anakmu satu persatu. Apa? Tolong jangan. Aku akan memberikan waluh itu. Dan aku tidak mau uang itu. Aku akan mengembalikan semuanya. Tidak bisa. Waktumu hanya 1 tahun untuk mencari tumbal. Aku pun terbangun saat dini hari. Aku memikirkan mimpiku tadi. Apa yang harus aku lakukan? Aku menangis. Hingga pagi tiba, aku tak tidur. Aku melihat ketiga anakku yang masih tertidur. Mereka tidur berhimpitan denganku. Ingin rasanya membuat mereka hidup dengan layak. Tapi tidak dengan cara seperti ini. Namun, jikalau aku tidak menurutinya, maka anak-anakku akan meninggal. Bagaimana ini? Akhirnya aku kembali menangis. Bawalah orang ke rumahmu dan buatkanlah dia minuman dengan mengambil sedikit daging dari buah waluh yang kamu simpan itu. Dan masukkanlah ke minuman orang yang akan menjadi tumbalmu nanti. Ingat, jangan satu desa. Suara tanpa wujud itu kembali terdengar di telingaku. Sampai siang pun aku masih memikirkan hal ini. Aku melihat anakku yang sedang bermain dengan baju sobek yang ia kenakan. Jangankan untuk membeli pakaian baru, untuk makan pun masih berhutang dengan Bu Suci. Akhirnya aku bertekad untuk mencari tumbal agar anak-anakku bahagia. Dan di sisi lain, aku juga tak mau jika anak-anakku meninggal gara-gara aku tak mencarikan waluh itu tumbal. Akhirnya di keesokan harinya, aku pergi ke pasar meninggalkan anak-anakku yang masih terlelap tidur. Di pasar, selain berbelanja, aku juga mencari orang untuk aku jadikan tumbal. Di pasar, aku membeli daging ayam untuk anak-anakku. Ini adalah kali pertama mereka makan daging ayam, dan membeli beberapa sayur dan umbi-umbian. Barang belanjaanku sangat banyak. Tak mungkin aku membawanya seorang diri.
Akhirnya aku meminta bantuan dari seorang tukang becak untuk membawanya pulang ke rumah. Pak Darso, tolong bawakan belanjaan saya ini ya. Ucapku pada tukang becak yang ku kenal. Dia adalah teman dari almarhum suamiku. Dia tinggal di desa sebelah. Bu Narsi, baru kelihatan. Iya Pak, sejak suami saya meninggal, saya tidak pernah ke pasar lagi. Yang sabar ya Bu. Gimana kabar anak-anak di rumah? Tanya Pak Darso yang mulai mengayuh becaknya dengan aku yang naik bersama barang belanjaanku. Alhamdulillah baik Pak. Maaf ya Bu, sejak suami Ibu meninggal, saya tidak pernah silaturahmi ke rumah Ibu karena takut disangka yang tidak-tidak. Iya, nggak apa-apa Pak. Sesampainya di rumah, aku pun mengajak Pak Darso untuk mampir dulu. Aku lihat anak bungsuku tengah menangis digendong oleh Uci, sedangkan Yuli coba menghibur Eko. Aku pun langsung menghampiri dan menggendong Eko, sedangkan Pak Darso menurunkan barang belanjaan dan memasukkannya ke dalam rumah. Anakmu 3 ya? Iya Pak, ini Eko yang aku kandung saat suamiku meninggal. Ya ampun, sudah besar ya. Iya Pak, silakan duduk dulu, saya bikinkan minum. Tanpa menolak, Pak Darso pun duduk di kursi bambu. Aku berniat menjadikan Pak Darso sebagai tumbal. Aku pun membuatkan segelas teh dengan tak lupa. Ku ambil sedikit daging dari buah walu yang ku simpan di laci dan mencampurkannya ke gelas teh Pak Darso. Tak lupa dengan membawa beberapa cemilan di piring. Ini Pak Darso, silakan. Ya ampun, gak usah repot-repot Bu Narsi. Gak apa-apa Pak, ini sebagai ucapan terima kasih saya. Terlihat Pak Darso meminum dan memakan cemilan itu. Sebenarnya ada rasa kasihan di hatiku. Tapi mau bagaimana lagi daripada anakku yang menjadi tumbal. Ya sudah Bu Narsi, saya pamit pulang dulu ya. Iya Pak. Oh iya Pak, ini upahnya untuk tadi. Nggak usah, saya nolong ikhlas. Duh, jangan kayak gitu Pak, tolong. Aku menggenggamkan uang itu di tangan Pak Darso. Ya ampun sih, banyak sekali loh ini. Nggak apa-apa Pak, saya ada rezeki lebih kemarin habis bantu orang di kebun. Ya sudah, terima kasih ya Bu Narsi. Ya sudah, saya pamit pulang dulu. Sama-sama Pak, hati-hati. Di hari berikutnya, aku mengajak anak-anakku untuk beli pakaian baru ke pasar. Anak-anakku terlihat sangat bahagia. Apapun yang mereka inginkan langsung kukabulkan. Setelah selesai berbelanja, aku pun menuju tukang becak untuk kendaraan pulang. Sekalian untuk mencari tahu bagaimana kabar dari Pak Darso. Pak Darso nggak berangkat ini? Tanyaku pada tukang becak yang lain. Enggak Bu, katanya dia lagi sakit. Jawab salah satu dari mereka. Oh ya sudah, tolong antarkan saya pulang ya. Siap Bu. Aku menyewa 2 becak. Satu becak untuk kunaiki bersama anak-anakku, dan satunya untuk membawa barang belanjaan kami. Orang kampung pada melihat kami terheran-heran. Ini adalah kali pertama aku menyewa 2 becak, dan sekaligus banyak barang yang kubawa. Berhenti dulu Pak, ucapku ketika melewati warung Bu Suci. Ya ampun Narsi, ini kamu toh? Iya Bu, ini saya. Oh iya, saya mau bayar hutang saya Bu. Alhamdulillah, ada rezeki lancar ya sih? Iya Bu, berapa hutang saya? Bu Suci pun membuka buku hutangku yang ternyata ada 2 lembar hutangku menumpuk. Semuanya ada 250 sih. Bayar nyicil dulu juga nggak apa-apa. Enggak Bu, ini saya bayar lunas.
Aku menyodorkan uang 300.000 untuk Bu Suci. Lah, sebentar, ini kebanyakan. Saya ambilkan kembalian dulu. Nggak usah Bu, nggak apa-apa. Itu buat Bu Suci, karena telah membantu saya selama ini. Beneran ini sih? Ya ampun, makasih ya sih. Iya Bu, sama-sama. Ya sudah, saya pamit pulang dulu ya. Berhari-hari aku menunggu kabar kematian dari Pak Darso. Namun tak kunjung juga terdengar. Hingga 1 minggu kemudian, setelah aku memberikan racikan buah walu ireng ke minuman Pak Darso. Aku sengaja pergi ke desa sebelah, dan tak kusangka, ternyata ada kabar duka di desa ini. Setelah aku telusuri, ternyata Pak Darso yang meninggal. Antara senang dan sedih kurasakan. Aku pun berniat untuk melayat, sekalian bertanya apa penyebab kematian dari Pak Darso. Kasian ya Darso, padahal kelihatan sehat dan gak ada riwayat penyakit. Tiba-tiba sampai muntah darah begitu ya? Ucap salah satu ibu-ibu yang berada di sana. Iya Bu, gak tahu kenapa. Dia ngerasain sakit perut. Tiba-tiba muntah begituan. Udah dibawa berobat tapi hasilnya nihil. Sampai akhirnya Pak Darso meninggal. Shh, sudah, gak baik ngomongin orang yang sudah meninggal. Kasian Bu Ipah yang baru ditinggal sama suaminya. Lerai salah satu ibu-ibu. Akhirnya aku tahu bagaimana cara Pak Darso meninggal. Aku memberikan uang santunan yang lumayan banyak untuk almarhum Pak Darso. Karena aku tahu inilah akibat dari perbuatanku. Sampainya aku di rumah, aku kembali mendapati kamarku penuh dengan uang. Hatiku sangat gembira. Aku memutuskan untuk membangun rumahku agar jadi tembok. Karena rumahku saat ini adalah pagar, anyaman dari bambu. Dan ketika hujan, angin dingin menusuk sampai ke dalam. Dan lantai rumahku juga masih tanah. Keesokan harinya ada beberapa tukang di rumahku. Ada batu bata, bahkan peralatan lainnya telah dibeli oleh salah satu tukang yang aku percaya. Sementara rumahku tengah dibangun, aku pun menyewa salah satu kontrakan dekat pasar untuk aku tinggali selama pembangunan rumahku. Tentu saja, orang di desaku keheranan atas apa yang bisa aku lakukan. Namun aku tidak peduli apa kata mereka. Aku hanya ingin membahagiakan anak-anakku dan tak mau jika anakku menjadi tumbal. 1 tahun kemudian, aku telah menjadi orang terkaya di desaku. Aku juga sudah membuka toko sembako di pasar untuk menutupi pesugihan yang aku lakukan. Suatu hari, anak keduaku Yuli pulang ke rumah dengan menangis. Ada apa Yul? Tanyaku ketika Yuli berjalan ke arahku. Itu Bu, teman-temanku mengatakan bahwa Ibu punya uang banyak dari setan. Mendengar hal ini, tentu saja hatiku langsung panas. Anak siapa yang berani mengatakan ini? Yul, sudah jangan menangis. Mereka itu iri sama kamu. Kalau Ibu boleh tahu, siapa yang bilang pertama kali? Weni, Bu. Weni? Anaknya Bu Lucy? Iya, Bu. Oh, ya sudah, gak apa-apa. Jangan nangis lagi ya. Ini uang jajan buat kamu. Beli apa aja yang kamu ingin. Buat mereka tambah iri sama kamu. Makasih ya Bu. Aku tersenyum. Anakku Yuli pun berlari keluar rumah. Berani sekali anak Bu Lucy bicara seperti itu. Aku punya ide. Gimana kalau tumbal tahun ini adalah anak Bu Lucy? Untungnya Lucy adalah tetangga sebelah, jadi bisa dijadikan tumbal. Gumanku diakhiri dengan senyuman menyeringai. Singkat waktu keesokan harinya. Yul, sini. Nanti
Kalau sudah jam makan siang, bawa si Weni main ke sini ya. Ajak Weni makan di sini. Gumanku ketika sedang duduk di sofa bersama anak bungsuku Eko. Loh, Weni kan jahat, Bu. Kenapa malah kita ajak makan? Gak baik bertengkar, Yul. Nanti ibu yang bilang ke dia. Biar dia tidak kayak gitu lagi ke kamu ya. Yuli terdiam dengan memanyunkan bibirnya. Yuli, mau boneka? Mau, Bu. Ya udah, turutin apa yang ibu bilang ya. Nanti sore kita beli boneka itu. Sekalian beli mainan untuk Eko. Mendengar itu, Yuli pun berlari keluar dengan gembira. Bu, Uci gak dibelikan. Tentu saja dong beli. Apapun yang Uci mau. Udah, sana main. Wah, makasih ya, Bu. Uci memelukku dengan erat. Setelahnya, aku memasak makanan untuk kusuguhkan pada Weni, anak tetangga, yang mulutnya tak bisa dijaga. Aku tahu Weni mengatakan hal ini pasti dari mulut ibunya. Tapi sebagai balasan agar ibunya Lucy itu gak sembarangan bicara. Jadi, aku akan tumbalkan anaknya. Siang harinya anakku Yuli benar-benar membawa Weni. Weni, ayo makan di sini. Ibu Narsi baru masak ayam loh. Weni diam menunduk. Loh, kenapa kamu diam? Gak usah malu. Kamu kan temen Yuli. Ayo makan. Dengan malu-malu, Weni pun makan masakanku. Yang sebenarnya telah kuberikan cuilan daging walu ireng itu di minuman yang akan diminum Weni. Sore harinya, Yuli mengingatkanku akan janjiku tadi pagi. Bu, ayo, katanya mau beli boneka. Ajak Yuli yang menarik bajuku. Akhirnya aku dan ketiga anakku pergi ke toko boneka dengan menggunakan motor. Ya, di kampungku ini, hanya akulah satu-satunya orang yang bisa membeli sepeda motor. Singkatnya, 1 minggu kemudian, aku telah mendengar kabar kematian dari Weni, anak Bu Lucy. Katanya tiba-tiba Weni demam tinggi, dan setelahnya muntah darah yang sangat banyak, membuatnya jadi meninggal. Seperti tumbal kemarin, aku pun ikut berbelasungkawa dan memberikan santunan yang banyak. Setelahnya aku pulang, dan seperti biasa, mendapati kamarku penuh dengan uang. Sampai aku bingung akan menggunakan uang ini untuk apa. Akhirnya aku putuskan untuk membuka cabang toko sembako dengan tujuan lebih gampang mencari tumbal. Dan sekarang di rumahku sudah ada pembantu. Jadilah aku Nyonya Narsi. Tepatnya 6 tahun setelah tumbal kedua, anakku Uci sudah berusia 17 tahun. Usia segini, zaman dulu sudah pantas untuk menikah. Dan Uci dilamar oleh keluarga dari desa jauh. Dan di kesempatan ini, aku pun mencari tumbal dengan mencampurkan daging buah walu ireng di salah satu minuman untuk tamu. Acara pertunangan anak sulungku pun berjalan lancar. Sehari setelahnya, keluarga kami dari pihak perempuan datang untuk mengirim makanan. Saat di perjalanan, mobil yang kami tumpangi tiba-tiba mengalami kecelakaan karena tergelincir akibat pohon besar yang tumbang di jalan. Semua yang ada di dalam mobil mengalami luka-luka, kecuali aku. Aku sampai koma di rumah sakit. Di dalam komaku, aku kembali mendengar suara tanpa wujud. Dan yang membuat aku benar-benar terkejut, sosok itu mengatakan bahwasanya aku gagal mendapatkan tumbal tahun ini. Ternyata salah satu minuman yang sudah kucampur dengan buah walu ireng itu tertumpah akibat disenggol oleh salah satu kaki orang di sana. Aku dapat melihat kilas balik tersebut dalam koma karena ditunjukkan oleh sosok itu. Aku pun memohon untuk diberikan waktu agar bisa mencari tumbal. Namun keadaanku yang seperti ini, dan namanya berjanjian dengan setan, tidak ada toleransi.
Di tahun ini, aku melihat anak sulungku yang menjadi tumbal. Aku melihat anakku diseret oleh sosok besar. Uci menangis meminta tolong. Uci diseret, kemudian dibanting dengan sangat keras ke bawah, membuatnya langsung memuntahkan darah dari mulut dan hidungnya. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa menolong Uci. Setan dari Waluh Ireng itu sengaja membuatku bisa melihat apa yang dilakukannya, walaupun aku dalam keadaan koma. 3 bulan sudah kepergian Uci. Aku telah sembuh dan sudah boleh pulang. Namun, keadaanku telah berbeda. Aku telah lumpuh dari bagian leher sampai kakiku. Mulutku juga susah untuk berbicara. Selama 1 tahun, kedua anakkulah yang merawatku. Dan di tahun ini, tidak ada tumbal lagi. Aku tahu bahwa anak keduaku Yuli yang akan menjadi tumbal. Sebisa mungkin aku mencoba berbicara, walaupun sulit dan suaraku tak jelas. Akhirnya anakku tahu apa yang aku maksudkan, sehingga mereka memanggil seorang ustadz untuk membantuku. Dan yang membuat aku kecewa dan putus asa, ustadz itu mengatakan bahwa perjanjian dengan Waluh Ireng itu adalah pesugihan yang sangat sulit untuk dilepaskan. Pesugihan ini akan menghabiskan keturunan dari yang melakukannya. Perjanjian tetaplah perjanjian. Aku hanya menunggu ajalku di tahun yang akan datang. Sedangkan Pak Ustadz mencoba membantu kedua anakku agar terlepas dari perjanjian ini. Karena hal inilah, jadi banyak yang tahu tentang pesugihan yang aku lakukan. Namun Pak Ustadz mewanti-wanti mereka agar tidak menyebarkan ini. Karena untuk pesugihan Waluh Ireng ini, bagi sekampungnya akan aman dari tumbal, karena yang dicari tetangga kampung sebelah atau orang jauh. Di tahun ini, Pak Ustadz gagal untuk menyelamatkan Yuli. Yuli anak keduaku meninggal dengan keadaan yang sama seperti kakaknya Uci. Tinggallah Eko dan aku. Akhirnya Pak Ustadz menyarankan Eko untuk dimasukkan ke pesantren dan sudah tidak boleh menggunakan biaya hidup dari hasil pesugihan. Di tahun inilah, setelah kepergian Uci dan Yuli, aku pun menyusul mereka berdua. Sudut pandang dari cerita nenek. Eko yang sering mendapatkan gangguan gaib akibat pesugihan yang Bu Narsi lakukan, sehingga membuat mental Eko sedikit terganggu. Dan setahun setelah kepergian dari Bu Narsi, Eko tiba-tiba mengalami hal yang sama. Dia meninggal di dalam pesantren ketika semua orang tengah tertidur. Tiba-tiba Eko muntah darah tanpa sebelumnya mengalami sakit. Dan jelas, nyawa Eko juga tidak bisa diselamatkan. Sedangkan harta yang ditinggalkan almarhum Bu Narsi, seperti rumah, toko, dan kebun, terbengkalai begitu saja. Tidak ada yang berani untuk menganggap hak miliknya. Pesan Mimin, seberat apapun cobaan ekonomi kalian di dunia, janganlah sampai menyimpang. Jadikan kisah ini sebagai pembelajaran, dan berhati-hatilah akan sesuatu. Karena semua yang dilakukan manusia pasti ada konsekuensinya. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.